Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Aisyah Rahmawati dan juga Muhammad Nabil Hilmi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Di sini juga kami menemukan beberapa pengertian dari pengambilan keputusan konsumen, yaitu pengambilan keputusan konsumen atau consumer decision making itu merupakan proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Lalu juga ada menurut Berkowitz 2002 di mana proses keputusan pembelian konsumen itu merupakan proses yang dilalui oleh konsumen dalam menentukan pilihan untuk membeli produk atau jasa yang dikehendakinya. Jadi dari pengertian yang telah kami temukan ini dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen itu merupakan proses yang dilalui oleh konsumen dengan menjatuhkan pilihan-pilihan alternatif dan mengevaluasinya dalam melakukan pembelian produk atau jasa yang dikehendakinya. Dalam proses pengambilan keputusan pembelian konsumen ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan. Jadi proses pembelian dilakukan ketika konsumen sadar akan adanya masalah kebutuhan. Jadi di sini pasti setiap konsumen itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, masalah kebutuhan ini ditandai dengan adanya kesadaran pembeli mengenai adanya perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang sebenarnya. Kebutuhan ini dapat muncul karena adanya beberapa rangsangan, yaitu rangsangan internal dan eksternal. Misalnya, yang rangsangan internal itu seperti kebutuhan normal seseorang pada umumnya, seperti rasa lapar, haus, seks, dan lain-lain. Itu meningkat dalam tingkat tertentu dan akhirnya menjadi dorongan untuk melakukan pembelian agar masalah kebutuhan yang dihadapi itu terpenuhi. Misalnya kita lapar, berarti kita membutuhkan makanan ya. Jadi kita karena membutuhkan makanan, akhirnya kita terdorong untuk melakukan pembelian makanan ya, untuk memenuhi rasa lapar kita, seperti itu. Memenuhi kebutuhan rasa lapar kita. Lalu ada juga rangsangan internal, seperti misalnya ketika kita melewati toko roti nih, dan kita melihat roti yang baru aja selesai dibakar. Nah, ini kan juga dapat merangsang rasa lapar kita dan akhirnya terdorong untuk membeli roti tersebut. Yang kedua yaitu ketika konsumen sudah punya masalah, pengenalan masalah kebutuhan, di situ kan konsumen juga terdorong untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga untuk memenuhi kebutuhannya itu mereka harus membeli beberapa produk atau jasa. Nah, dalam pembeliannya ini, sebelum melakukan pembelian, konsumen pasti akan mencari informasi mengenai produk yang akan dibelinya. Nah, pencarian informasi ini dilakukan ketika konsumen mulai memandang bahwa kebutuhannya dapat dipenuhi dengan pembelian suatu produk. Nah, konsumen yang terunggah kebutuhannya cenderung akan mencari informasi mengenai produk lebih banyak. Nah, biasanya pencarian itu dilakukan tergantung pada kekuatan dorongannya, jumlah informasi yang telah dimilikinya, kemudahan mendapatkan dan nilai yang diberikan pada informasi tambahan, dan juga kepuasan dalam pencarian informasi tersebut. Dan di sini konsumen mendapatkan informasi mengenai suatu produk itu melalui beberapa sumber. Yang pertama yaitu sumber pribadi. Nah, sumber pribadi ini bisa didapatkan dari keluarga, teman, tetangga, dan juga kenalan. Lalu ada juga sumber komersial. Nah, ini konsumen mendapatkan informasi mengenai produk melalui iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan juga pameran. Lalu juga ada sumber umum, yaitu seperti media massa dan organisasi konsumen. Lalu yang keempat ada sumber pengalaman, yaitu sumber yang didapatkan
dari pengalaman konsumen sebelumnya, seperti pernah menangani, menguji, dan menggunakan suatu produk, seperti itu. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini merupakan proses mengevaluasi produk atau merek yang akan dibeli sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, setelah konsumen mendapatkan beberapa informasi ya mengenai suatu produk, jadi mereka akan mengevaluasi produk atau merek mana saja yang akan dibelinya dan mampu untuk memberikan manfaat yang baik untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Nah, di sini biasanya yang dievaluasi dari produk itu ada mereknya, terus juga misalnya komposisinya, terus harga, dan masih banyak lagi yang bisa menjadi pertimbangan konsumen dalam mengevaluasi satu atau dua produk yang akan dibeli, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu keputusan pembelian. Setelah dievaluasi pasti kan mereka memutuskan mana yang produk yang akan dibeli. Nah, menurut Sangaji dan Sophia tahun 2013 itu menyatakan bahwa keputusan pembelian dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Berarti di sini konsumen itu sudah memutuskan mana produk yang akan dibeli, produk atau jasa yang akan dibeli, seperti itu, dan melakukan pembelian. Nah, proses ini itu juga disebut sebagai proses pemecahan masalah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, karena di sini masalah kebutuhan konsumen itu sudah bisa dipenuhi dengan melakukan pembelian produk atau jasa, seperti itu. Lalu yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Nah, setelah melakukan pembelian, pastinya konsumen kan melakukan atau mengkonsumsi produk atau jasa yang sudah dibelinya, seperti itu. Nah, di sini terdapat dua kemungkinan yang dirasakan oleh konsumen. Yang pertama yaitu kepuasan dan juga ketidakpuasan. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen ini mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Nah, jika konsumen merasa puas, maka kemungkinan besar konsumen itu akan melakukan pembelian ulang. Namun, jika tidak puas, terdapat dua kemungkinan, yaitu konsumen meninggalkan atau mengembalikan produk, dan juga konsumen mungkin akan mengonfirmasikan produk tersebut sebagai produk yang bernilai tinggi, seperti menghindari informasi yang menginformasikan produk tersebut sebagai produk yang rendah, seperti itu. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang mungkin kurang bisa dimengerti, atau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan kepada kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.